Pencegahan LGBTQ di lingkungan kampus Universitas Andalas terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti isu tersebut, pihak kampus memunculkan kebijakan yang sesuai dengan hukum yang ada, maupun ketentuan internal dari kampus. Pertama itu di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mengatur bahwa masyarakat Indonesia itu berhak untuk membentuk keluarga. Kalau membentuk keluarga berarti pertama dia harus melakukan perkawinan untuk melahirkan keturunan. Itu tidak boleh. Jadi ketika LGBT ini tidak akan melahirkan keturunan, itu sebenarnya tertolak oleh Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kemudian berikutnya di kalangan internal kampus ya harus berani membuat terobosan yang mengatur rumah tangga sendiri gitu tanpa selalu mempertimbangkan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu kalau dia masuk ke sebuah wilayah, ke sebuah institusi, maka dia harus mempertimbangkan dulu ketentuan yang berlaku secara internal. Jadi ketentuan yang berlaku secara internal itu harus dihargai. Nah, karena itu tidak diberlakukan secara universal hak asasi manusia di situ. Tak hanya itu, dampak yang dirasakan dari pelaku maupun korban LGBTQ sangat serius. Di antaranya, menyebabkan penyakit menular seksual hingga kanker dan HIV. Pelaku LGBT tentu saja punya dampak kesehatan yang luas ya, terutama karena mereka melakukan hubungan seksual tentu tidak di tempat yang sesuai ya. Jadi kan mereka bisa melakukan anal seks atau oral seks, dan di situ tempatnya struktur-struktur organ yang ada di situ, mukosanya itu tidak mendukung untuk melakukan hubungan. Nah, itu dapat menyebabkan mudah sekali tertular penyakit menular seksual. Dan yang paling buruk nanti bisa menyebabkan kanker di anus, di pelepasannya atau di mulut. Yang paling banyak tentu HIV ya, HIV dan AIDS itu paling sering terjadi karena dia lebih mudah tertular ketika mereka melakukan LGBT. Karena luka-lukanya pada tempat yang tidak sesuai lebih mudah masuk virusnya. Nah, kalau sudah sampai terkena HIV itu memang kan tidak ada obatnya. Pelaku dan korban LGBTQ dapat disembuhkan. Namun, banyak dari pelaku LGBTQ tidak memiliki keinginan untuk merubah orientasi kesehatannya. Sebenarnya pelaku LGBT ini masih bisa kita sembuhkan kalau dia punya kemauan, dia mau. Sayangnya kan kebanyakan tidak mau untuk mengubah. Kalau dia mau berubah, kita bisa bantu. Ya, kita bisa bantu dia untuk mengubah kembali orientasi seksualnya. Tapi kalau dia nggak mau, kita kesulitan. Dan dampak-dampak gangguan-gangguan fisik yang lainnya tentu masih bisa dibantu oleh tenaga medis ya. Ya kalau sudah dia sudah terjerumus ke LGBT, kita sebaiknya bantu dia, kita anjurkan dia untuk memeriksakan diri, terutama untuk penyakit-penyakit infeksi menular seksual, HIV, sifilis, HPV dan lain-lainnya, serta hepatitis dan lain-lainnya. Begitu. Dan pemeriksaan HIV itu kan sebenarnya gratis ya di puskesmas dengan program VCT-nya. Mungkin demikian. Dari Padang, Devina Dermawan dan Herman Zaid, Nagari TV melaporkan.